Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 2586 20 wanita. Huaduo menyilangkan tangannya dan berkata dengan marah, "Bukannya aku ingin mengendalikannya," intinya dia. "Lupakan saja, mengapa mengatakan hal-hal yang tidak berguna ini? Aku tidak akan mengatakannya lagi." Ya, Huaduo juga tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak yang dia katakan sekarang, itu tidak akan mengubah apa yang telah terjadi. Setelah mendengar percakapan antara Suster Ming dan Huaduo, Li Fugui hanya melangkah maju dan tersenyum sedikit malu kepada kedua gadis itu. Tianying menjadi tenang saat ini. Dia bertanya kepada Li Fugui dengan serius, "Ngomong-ngomong, Tuan Li, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Mengapa Anda butuh waktu lama untuk kembali?" Penguasa istana Qiandong juga menarik kembali pikirannya saat ini. Memikirkan kejadian yang terjadi 1000 meter jauhnya, dia melangkah maju ke Tianying dengan kagum dan berkata, "Saudara Tianying, Anda mungkin tidak percaya ketika saya memberitahu Anda bahwa Guru Lembah Li benar-benar menelan pil iblis milik Guru Gua King Feng. Yang terpenting adalah dia juga melarutkan energi iblis dalam pil iblis dan mengubahnya menjadi energi vital dalam tubuhnya." Tianying membuka mulutnya setengah, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Beberapa detik kemudian, Tianying kemudian berbicara dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Apa? Bagaimana? Ini mungkin, Master Lembah Li? Mungkinkah ada pohon induk roh hitam yang tumbuh di tubuhmu?" Li Fugui tersenyum tipis dan mengangguk. Ya, setelah menerima jawaban positif dari Li Fugui, Tianying tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Yang terpilih memang adalah yang terpilih. Jika demikian, Raja Iblis mungkin benar-benar dapat dikalahkan olehmu kali ini." Wajah Li Fugui dipenuhi rasa percaya diri. Dia mengucapkan kata demi kata, "Bukan berarti Raja Iblis bisa dikalahkan olehku, tetapi dia pasti akan dikalahkan olehku." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui mengangkat kepalanya dan melihat ke arah puncak Gunung Wuang. "Mari saya jelaskan ini dari dua sisi." Pendeta Tao Hei Xuan kembali ke puncak gunung dengan satu tarikan napas. Ketika Lord Sheng Yang melihat ekspresi malu Hei Xuan, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara Hei Xuan, apa yang terjadi padamu?" Hei Xuan mula-mula dengan gugup menoleh untuk melihat ke arah dia melarikan diri. Melihat Li Fugui tidak mengejarnya, dia pun rileks dan duduk di tanah sambil terengah-engah dan berkata, "Hampir saja, benar-benar hampir saja." Tuan Sheng yang bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah Anda baru saja bertarung dengan bocah Li Fugui itu?" Hei Xuan mengangguk, mendesah, dan berkata, "Aku benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa ada anak berambut kuning yang begitu kuat di dunia ini. Aku, Pendeta Tao Hei Xuan, telah berlatih selama ribuan tahun dan telah menjadi peri iblis. Aku tidak menyangka bahwa aku bahkan tidak sebanding dengan anak ini." Lord Sheng Yang mengerutkan kening, "Jadi, jika aku kalah, aku mungkin tidak bisa mengalahkan anak ini." Hei Xuan melirik Sheng Yang dan berkata sambil tersenyum masam, "Saudara Sheng Yang, aku tidak meremehkanmu. Jangankan kamu, kurasa bahkan jika kita bekerja sama, kita tidak akan bisa membunuh Li Fugui." Tuan Sheng Yang mengangguk dan terdiam. Tanpa diduga, Hei Xuan sepertinya teringat sesuatu saat ini. Dia buru-buru bertanya kepada Sheng Yang, "Tuan Sheng Yang, tolong beritahu saya dengan cepat. Sebelum Anda turun gunung, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda punya cara untuk membunuh Li Fugui? Apa itu?" Sheng Yang aslinya adalah iblis yang jahat dan penuh nafsu. Menghadapi pertanyaan Hei Xuan,
Seng yang pertama-tama menarik pikirannya dan berkata kepada Hei Xuan dengan nada ragu-ragu, "Baiklah, ikutlah denganku dan lihatlah dulu." Hei Xuan berdiri dan mengikuti Seng yang keluar pintu dan menuju ruangan berikutnya. Seng yang maju dan membuka pintu. Hei Xuan melihat sekeliling ruangan, dan tanpa diduga, ada 20 wanita cantik berdiri di dalamnya. Masing-masing dari mereka tinggi dan memiliki bentuk tubuh yang berlekuk. Di samping itu, mereka semua mengenakan pakaian baru kaisar. Pendeta Tao Hei Xuan menoleh dan menatap Seng Yang. "Saudara Seng Yang, bisakah kamu setidaknya membantu mereka mengenakan beberapa pakaian?" Seng Yang tersenyum dan berkata, "Katakan padaku dulu, apakah trikku berhasil?" Ketika Hei Xuan memikirkan dua wanita di samping Li Fugui, dia langsung mengangguk dan berkata dengan suara nyaring, "Berhasil. Jika memang trik seperti ini, pasti akan berhasil." Saudara Seng Yang, sejujurnya, Li Fugui ditemani oleh dua wanita cantik. Kedua wanita ini berpenampilan sangat biasa. Setelah mengatakan itu, Hei Xuan berbalik dan menatap gadis-gadis di depannya. Setelah beberapa detik terdiam, dia berkata, "Tetapi saudara Seng Yang, bisakah kamu membuat gadis-gadis di sana sedikit lebih gemuk? Lihatlah gadis-gadis yang kamu temukan ini, mereka sangat kurus, seolah-olah mereka kekurangan gizi." Seng Yang bertanya, "Kalau begitu katakan padaku, orang seperti apa yang akan kamu cari?" Hei Xuan berbalik dan melihat monster yang tidak jauh dari sana, lalu menunjuk dan berkata, "Apakah kamu melihatnya? Kurasa monster di depan ini bagus." Seng Yang berbalik dan melihat roh unta yang tingginya 2 meter dan beratnya lebih dari 300 kilogram. Meskipun orang ini telah berkultivasi menjadi bentuk manusia, seperti yang dikatakan Hei Xuan, dia memiliki 2 punuk besar di dadanya. Jika orang normal melihatnya, mungkin dia akan ketakutan setengah mati. Hei Xuan, kau dan aku sama-sama telah berkultivasi ke wujud manusia. Bisakah kau juga meningkatkan tingkat apresiasimu?" Hei Xuan tertawa dan berkata, "Tapi menurutku tipe ini cukup tampan dan kuat." Seng yang memegang dahinya, menghela nafas dan berkata, "Hei Xuan, sepertinya ini adalah hidupmu." Hei Xuan mengerutkan kening dan berkata, "Apa maksudmu?" Seng Yang tersenyum tanpa berkata apa-apa, lalu melambaikan tangannya, dan 20 wanita di depannya semuanya mengenakan pakaian yang berbeda. Hei Xuan terkejut lagi. Dia melihat ke-20 iblis perempuan dengan seragam yang berbeda dan bertanya, "Saudara Seng Yang, trik apa yang sedang kamu mainkan? Bukankah rok bermotif bunga itu cantik? Mengapa kamu harus mendandani mereka dengan pakaian yang aneh?" Seng Yang berkata dengan sedikit jijik, "Sepertinya kamu belum benar-benar menyelami ras manusia secara mendalam untuk memahami apa yang disukai ras manusia saat ini. Biar ku beritahu, gadis-gadis di depanmu ini mewakili 20 profesi yang berbeda." Hei Xuan mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa? Apakah kamu berencana untuk menciptakan monster yang berbeda untuk mengurus anak berambut kuning di bawah gunung?" Seng Yang tersenyum pahit dan berkata, "Apa yang sebenarnya kau lakukan? Baiklah, bahkan jika aku memberitahumu, kau tidak akan mengerti. Jadi, turunlah gunung sekarang dan bawa Li Fugui dan kelompoknya langsung ke sini." Hei Xuan menunjukkan ekspresi gelisah di wajahnya, dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak, aku tidak berani turun gunung untuk mencarinya sekarang." Seng Yang bertanya, "Apakah kamu takut secepat ini?" Pendeta Tao Hei Xuan berkata dengan cemas, "Bukannya aku takut, kuncinya adalah anak ini terlalu ganas. Dia tidak hanya tahu seni mengendalikan langit dan bumi, tetapi dia juga tahu 89 seni misterius. Ini adalah teknik rahasia para ahli dunia abadi. Sekarang setelah dia mempelajarinya,
Siapa tahu dia akan memiliki lebih banyak. Seng yang menyela Hei Xuan dan berkata dengan suara nyaring, jika kamu tidak turun sekarang, saat dia bergegas naik gunung, kita berdua akan mati. Hei Xuan menjilat bibirnya yang kering dan berkata, tapi jika dia melakukan sesuatu. Seng yang masih tidak memberi Hei Xuan kesempatan untuk menyelesaikan kata-katanya. Dia menepuk bahu Hei Xuan dan berkata kepadanya dengan sungguh-sungguh, Hei Xuan, jangan khawatir. Aku tidak akan turun gunung kali ini untuk menantangnya berduel. Aku akan turun gunung untukmu dan mengajaknya ke gunung. Jika kamu membujuknya dengan kata-kata yang baik, dia pasti tidak akan bertarung denganmu. Hei Xuan menarik napas dalam-dalam, setelah menenangkan dirinya sebisa mungkin, dia berbisik kepada Seng Yang, ayo buat kesepakatan. Tugasku hanya membawanya ke gunung. Adapun bagaimana kau akan menghadapinya setelah kita sampai di gunung, itu urusanmu. Seng Yang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, baiklah, selama kamu dapat menemukan cara untuk membawanya ke gunung, aku akan mengurus sisanya. Hei Xuan menepuk dadanya, lalu kumpulkan keberanian untuk turun gunung lagi. Di kaki gunung, tepat ketika Hei Xuan dan Seng Yang sedang berdebat, Li Fugui menuangkan semua cairan ibu roh hitam yang dibawa Hua Duo dan Ming Jie ke dalam tangannya. Tepat ketika Tianying dan Qiandong Fujun telah mengambil keputusan dan bersiap untuk naik gunung. Tanpa diduga, suara Hei Xuan datang lagi dari tidak jauh. Tapi kali ini, nada suara Hei Xuan sangat berubah dari sebelumnya. Saudara Li, saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Setelah mendengar suara Hei Xuan, Li Fugui juga sedikit terkejut. Dia melihat ke arah asal suara itu, dan melihat Hei Xuan berjalan keluar dari sekumpulan roh jahat berwarna hitam. Ketika dia tiba pada posisi 3 atau 5 meter dari Li Fugui, dia mengambil inisiatif untuk membungkuk. Li Fugui menatap Hei Xuan dengan heran dan bertanya, kamu berani datang? Hei Xuan tersenyum lebar, memperlihatkan gigi putihnya yang besar. Saudara Li, tadi itu salahku. Aku seharusnya tidak bertengkar denganmu. Maafkan kecerobohanku sebelumnya. Setelah mendengar ini, Li Fugui merasa agak tidak berdaya. Jika dia juga bisa menggunakan telekinesisnya pada anggota klan iblis ini, maka dia akan mampu melihat apa yang sedang mereka pikirkan. Tapi sungguh disayangkan, kekuatan sihir sama sekali tidak berpengaruh pada monster ini. Tidak dapat melihat apa yang dipikirkan Hei Xuan. Li Fugui hanya bisa bertanya, Hei Xuan, dilihat dari penampilanmu saat ini, apakah kau ingin menyerah padaku? Hei Xuan melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Li, bukannya aku ingin bergabung denganmu, tetapi setelah aku naik gunung, aku berdiskusi dengan saudara Seng Yang dan memutuskan untuk mengundangmu ke gunung terlebih dahulu. Jika ada sesuatu, kita bisa duduk dan berdiskusi bersama, kan? Li Fugui belum berbicara. Tianying mendekati Li Fugui dan berbisik, Tuan Lembah Li, Tuan Seng Yang ini adalah orang yang paling tidak tahu malu dan cabul di antara 72 peri iblis. Dia mempraktikkan sihir iblis yang paling tidak tahu malu. Li Fugui mengangguk, menatap ke atas gunung, lalu tersenyum pada Hei Xuan dan berkata, Hei Xuan, karena kamu sudah mengatakannya, aku akan mengikutimu ke atas gunung. Setelah mendengar ini, Hei Xuan tersenyum dan berkata, Oke, ayo naik gunung sekarang. Penguasa istana Qiandong tidak lagi percaya diri saat ini. Dia mendekati Li Fugui dan berbisik, Tuan Lembah Li, masih ada 6 peri iblis di gunung. Jika kita naik gunung, kemungkinan besar kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Li Fugui tersenyum tidak setuju dan berkata, Haha, jebakan macam apa yang mereka miliki? Jangan khawatir,
Bahkan jika itu jebakan, aku bisa membawamu turun gunung dengan aman. Penguasa istana Qiandong menjilat bibirnya yang kering, lalu berbalik dan melirik ke arah penguasa gua King Feng yang masih merangkak di tanah. Penguasa Lembah Li, kalau begitu, bagaimana penguasa gua King Feng harus diperlakukan? Li Fugui menatap master gua King Feng yang pil iblisnya telah diambil, lalu berkata, pegang saja King Feng di lenganmu. Mata penguasa istana Qiandong membelalak. Ah, kau ingin aku menggendong orang ini di lenganku? Li Fugui tersenyum dan bertanya balik, ada apa? Apa kau masih tidak mau? Jika aku membiarkanmu menggendongnya, kau tidak perlu bertanggung jawab saat dia dalam bahaya. Kerja yang bagus, apa kau tidak setuju? Meskipun Lord Qiandong agak enggan, dia tetap mengikuti instruksi Li Fugui dan melangkah maju untuk menjemput Lord King Feng. Saat Hei Xuan melihat Master Gua King Feng dipeluk oleh Master Gua 1000, dia tak dapat menahan rasa merinding di punggungnya. Mereka sedang duduk bersama dan mengobrol pagi ini. Saya tidak menyangka akan secepat itu. Penguasa gua King Feng dipukul mundur ke wujud aslinya. Praktik selama ribuan tahun, hilang begitu saja. Bukankah itu tidak masuk akal? Sambil memikirkan hal ini dalam benakku, Hei Xuan diam-diam merasa beruntung karena dia bisa melarikan diri. Jika dia tidak melarikan diri hari ini dan jatuh ke tangan Li Fugui, rambut hitamnya akan terbakar dan dia akan berubah menjadi beruang kutub dengan tubuh putih. Mari kita lihat Li Fugui lagi. Ketika mendaki gunung, ia tampak tenang dan kalem, seakan-akan segala sesuatu yang terjadi di depan matanya tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Mengikuti Hei Xuan, dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, kelompok itu tiba di pintu masuk aula utama di gunung. Gunung Wuang ini awalnya adalah sebuah sekte. Meskipun tidak sebaik 6 sekte utama, ia kecil tetapi memiliki segalanya. Aula di puncak gunung tampak megah. Begitu Li Fugui dan yang lainnya berdiri diam, Hei Xuan berteriak ke arah aula, "Saudara Seng Yang, Master Lembah Li ada di sini." Sebelum Seng Yang Ren keluar dari aula, sebuah suara keluar terlebih dahulu. "Hai, Saudara Li, kami sudah lama menunggumu di sini." Suaranya belum turun, Tuan Seng yang kemudian muncul di depan Li Fugui dan yang lainnya. Li Fugui memperhatikan dengan saksama dan menyadari bahwa lelaki tua di depannya memiliki pandangan mata yang licik dan penuh nafsu. Dia tidak berjanggut, bahkan wajahnya sedikit berminyak. Adapun suaranya, tajam dan tipis, seperti suara kambing. Setelah melihat penampilan pihak lain, Li Fugui membuka mata langit dan bumi dan melihat penampilan asli Dewa Seng Yang. Seperti yang dikatakan Tianying, Tuan Seng Yang ini sebenarnya adalah seekor kambing yang telah berkultivasi. Melihat ini, Li Fugui segera menarik kembali pikirannya, lalu melangkah maju, membungkuk kepada Tuan Seng Yang dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Seng Yang, haha, sebelum saya naik gunung, saya mendengar Hei Xuan berkata bahwa Anda memiliki temperamen yang abadi. Setelah melihat Anda hari ini, saya merasa bahwa reputasi Anda memang pantas." Seng Yang tertawa riang dan berkata, "Saudara Li, Anda terlalu baik. Saya hanyalah seekor binatang buas yang tersesat di pegunungan. Untungnya, saya mempelajari metode kultivasi dan menjadi salah satu dari 72 peri iblis. Ini semua adalah ciptaan langit dan bumi. Saya tidak layak untuk kata-kata, gaya abadi dan karakter Tao." Li Fugui tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata, "Tidak, Saudara Seng yang jelas adalah yang paling kuat di antara 72 peri iblis. Anda mengundang saya ke gunung hari ini, yang merupakan suatu kebaikan bagi saya." Hua Duo dan Sister Ming tidak bisa berkata-kata.
Bukankah konyol jika berpura-pura sopan saat bertemu musuh, melihat ke arah Tianying dan Qiandong Fujun lagi, sambil mendengarkan percakapan mereka. Mereka terus melihat sekeliling untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Setelah Seng Yang dan Li Fugui mengobrol sebentar, dia memberikan undangan dan berkata kepada Li Fugui, "Saudara Li, silakan datang ke aula utama. Saya telah menyiapkan hidangan lezat dari ras manusia Anda dan menunggu Anda untuk menikmatinya bersama." Bersambung.